And it is a privilege for us that we have the Consul General of Republic of Indonesia with us today. And I want to give her some time to actually convey the message for all of us. So help us welcome Ibu Dia from KJRI Toronto. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Pastor Leo Kurniawan dan Pastor Dani dan seluruh pengurus Gereja Indonesian Christian Church Kanada. Yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh dan tokoh masyarakat Indonesia yang hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu umat Nasrani Indonesia di Toronto yang saya kasihi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul kembali di sini. Untuk saya ini adalah perayaan Natal kedua bersama masyarakat dan umat gereja ICC. Momen kebersamaan ini tentunya yang paling kita tunggu-tunggu, karena akan menjadi salah satu kesempatan kita untuk bertemu, bersilaturahmi, mempererat persaudaraan di antara keluarga, kerabat, teman, dan sesama umat, baik yang ada di Toronto maupun di kota-kota sekitarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun ini di Indonesia, peringatan Natal mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini tentunya mengandung pesan yang sangat mendalam, terutama karena perayaan pada Natal kali ini bersamaan dengan kita memasuki persiapan untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi Indonesia atau Pemilu tahun 2024. Warga bangsa di Indonesia maupun di berbagai negara akan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. Kadang-kadang perhelatan politik selain membawa kegembiraan, namun tak jarang juga menyisakan dampak-dampak yang kurang menyenangkan dan konflik atau perselisihan, perpecahan yang berkepanjangan. Karenanya kami mewakili pemerintah Indonesia mengharapkan kita semua dapat lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi pilihan masing-masing yang berbeda-beda dan juga waspada terhadap adanya upaya-upaya yang dapat memecah belah persaudaraan kita. Kita tidak mengharapkan adanya politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan kesejahteraan dan martabat dan merendahkan martabat luhur kehidupan kita sebagai bangsa. Kami mengharapkan dengan semangat Natal akan menggerakkan umat beragama untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak dan Ibu yang kami kasihi, tindakan kita untuk memuliakan Tuhan tidak hanya dalam wujud membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia, tapi juga dalam upaya untuk merawat, menjaga alam semesta. Damai sejahtera tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua ciptaan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk turut serta menghadirkan kebaikan, kebahagiaan bagi semua makhluk. Di era globalisasi ini, tindakan untuk memuliakan Tuhan dan mewujudkan damai sejahtera melalui media sosial dapat dilakukan dengan terus-menerus menyebarkan kebaikan, kebenaran, nilai-nilai keadilan, kesetiakawanan, dan tenggang rasa. Hal inilah yang menjadi penting karena dalam keharmonisan hidup bersama akan hancur karena adanya berita-berita bohong dan ujaran yang tidak benar yang dapat menimbulkan kebencian di antara sesama. Kita perlu untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Peringatan Natal tentu diharapkan untuk mengikatkan kita kembali bahwa komunikasi dan perjumpaan secara digital di zaman digital pun perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan, dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewartakan berita tentang kebaikan. Bapak dan Ibu yang
saya hormati, setelah kita melalui pandemi selama 3 tahun yang lalu yang cukup memprihatinkan bagi kita semua dan berbagai umat di berbagai negara, nampaknya tantangan belum berakhir. Kami melihat di Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mencermati dari berbagai media bahwa penderita COVID beberapa waktu terakhir juga menunjukkan peningkatan. Saya lihat sampai tanggal 15 Desember kemarin, kurang lebih 1.900 kasus terkait COVID. Demikian pula di Kanada, terutama di Provinsi Ontario, Alberta, dan Quebec, jumlahnya juga meningkat. Karena itu saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan pesan bahwa kita perlu meningkatkan kewaspadaan, menjaga diri, dan memprioritaskan kesehatan di atas semuanya. Kita belajar bahwa pandemi yang lalu justru mendekatkan kita semua, mendekatkan rasa persaudaraan dan kesepenanggungan. Maka kiralah hal ini pula nanti yang akan terjadi kita lakukan di masa depan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selama 2 tahun terakhir juga dunia secara global diwarnai dengan berbagai dinamika di berbagai kawasan yang mungkin membawa keprihatinan bagi kita semua dan dapat berdampak pada kita. Di saat kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan sanak saudara, kerabat, teman, dan saudara-saudara sebangsa, mungkin ada saudara kita di belahan dunia lain yang sedang merayakan Natal dengan penuh keprihatinan. Karena itu kami juga menghimbau untuk kita semua memuliakan Tuhan dengan upaya-upaya baik, mendukung gereja, dan secara khusus mendoakan pada saudara-saudara kita yang berada saat ini masih berada di tempat-tempat yang konflik ataupun dalam situasi memprihatinkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri pesan-pesan kami, perkenankanlah saya atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh staf KJRI Toronto untuk mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, Selamat Tahun Baru 2024, dan semoga dengan semangat Natal kita dapat terus menjaga dan memperkuat tali silaturahmi antara sesama anak bangsa, sesama saudara setanah dan setanah air Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom.